Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anang Bahrudin Yahya, NIM 201 101 0068. Di sini saya akan menerangkan secara singkat bimbingan dan konseling. Apa itu pengertian bimbingan? Apa itu pengertian konseling? Prinsip-prinsip bimbingan, asas-asas bimbingan dan konseling, fungsi bimbingan dan konseling, tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama, ada pengertian bimbingan. Istilah bimbingan berasal dari kata guidance yang artinya menunjukkan, memimpin, menuntun, mengatur, mengarahkan, dan memberi nasihat. Bimbingan adalah proses membantu orang per orang untuk memahami diri sendiri dan lingkungan hidupnya. Yang kedua, pengertian konseling. Istilah konseling adalah terjemahan dari counseling yang mempunyai arti nasihat, anjuran pembicaraan. Selanjutnya, prinsip-prinsip bimbingan. Bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya yang keempat, asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Yang kedua ada asas kekinian. Asas kerahasiaan yaitu asas yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik yang menjadi sarana layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Contoh, memiliki masalah telah diperkosa, contohnya rahasia ini harus dijaga oleh konselor dan tidak boleh sampai bocor. Yang kedua ada asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling yakni permasalahan yang dihadapi peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang. Contohnya, misal konseling saat ini mengalami masalah kesulitan belajar, ya masalah konseling sekaranglah yang dibahas, bukan menyelesaikan masalah konseling yang telah mampu. Selanjutnya yang kelima ada fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling ada 3. Yang pertama, fungsi pemahaman. Kedua, fungsi perbaikan. Yang ketiga, fungsi pemeliharaan. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperan dan bertindak. Konselor melakukan intervensi terhadap konseli supaya memiliki pola berpikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka kepada tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. Yang ketiga, fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Yang terakhir, yang keenam, tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling bagi menjadi 2, secara umum dan tujuan khusus. Secara umum, membantu siswa mengenal bakat, minat, dan kemampuannya serta memilih dan menyesuaikan diri. Yang kedua, tujuan khusus untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, meskipun singkat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.